Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Kali ini kita akan membahas tambak depan dari proyek yang berada di BSD Tangerang Selatan. Proyek yang sedang saya kerjakan ini adalah proyek rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Dulunya, rumah yang sedang kita kerjakan ini modelnya adalah seperti yang terlihat di depan itu, kurang lebih. Ya, terlihat tinggi memang, namun satu lantai. Nah, sekarang dijadikan dua lantai. Dan wujudnya sudah berdiri dua lantai seperti ini. Dengan menggunakan atap dak beton sehingga muncul tampak yang seperti ini. Kita bermain undak-undakan atap dari paling kiri tinggi ke bagian tengah turun, ke bagian paling kanan turun lagi. Kemudian seluruh dari openingan rumah ini sudah selesai semua, baik openingan pintu maupun openingan jendela. Yang saat ini pun pembuatan daun pintu, daun jendela, dan kusen-kusennya juga sedang berlangsung. Ini bagian atas atau lantai 2 dari proyek ini. Sebenarnya ada yang membuat mata saya terganggu, sahabat BO. Itu dengan adanya kabel-kabel dari PLN yang proses penempatannya itu terlalu jauh, ngambilnya dari tiang listriknya, sahabat tuh. Dari ujung situ itu tuh untuk menyalurkan listrik ke rumah yang berwarna merah ini, sahabat tuh. Jadi instalasi listrik di rumah yang berwarna merah ini itu melewati 1, 2, 3, 4, melewati 4 rumah, dan itu melewati depan dari 4 rumah tersebut tuh. Jadi sangat mengganggu tampak dari proyek yang sedang kita kerjakan ini. Dan juga kabel dari rumah ini juga melewati rumah-rumah yang ada di sebelahnya. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sahabat PU. Saling melintangi kabel ya yang dari PLN. Memang ini sih kalau instalasi yang berada di atas cenderung semrawut ya. Kalau di klaster-klaster luar negeri yang instalasi listriknya ada di dalam tanah itu cenderung lebih rapi, namun kalau maintenance-nya lebih susah. Tapi kalau listrik dari PLN itu di atas begini terlihat semrawut, namun kalau ada perbaikan, penambahan dan lain-lain cenderung lebih mudah. Nah, untungnya nanti tampak dari rumah ini nanti ada atap karpot yang lebar banget ya. Lebarnya seukuran dari lebar rumah ini 9 meter. Nanti kabel-kabel ini mau saya taruh di atas atap saja supaya tidak melintang seperti ini. Ini sahabat tuh, melintang di rumah kita sendiri dan juga melintang di rumah orang lain. Nah, itu. Nanti mungkin kabel dari PLN ini nanti akan kita rapikan dan kita taruh di atas dari atap karpet kita. Baik, kita kembali ke tampak depan. Dari tampak depan belum ada perubahan yang signifikan karena kita masih berfokus di dalam. Kita lagi pasang instalasi listrik, kita lagi pasang plafon, lagi proses pemasangan instalasi air kotor dan air bersih. Tampaknya ini hanya tinggal pemasangan batu alam dan juga pengecatan saja, sahabat PU. Selebihnya
nggak ada pekerjaan yang besar. Karena pada prinsipnya sudah 100% untuk struktur dari rumah ini. Nah, kalau dinding baru seperti ini, nanti ngecatnya harus pakai cat dasar ya. Jadi kalau dinding baru atau baru diaci gitu, itu harus pakai cat dasar dulu sebelum cat utamanya. Dan pastikan menggunakan cat khusus untuk eksterior. Tarikan-tarikan kabel sudah mulai terlihat. Nanti di setiap kanopi itu terdapat lampu ya, kabelnya sudah kita siapin. Oke. Dan sekarang kita sedang membentuk rem atau kemiringan lantai yang mau masuk ke dalam carport. Nyebutnya carport ya sahabat PU ya, karena tidak dikelilingi oleh dinding dan terdapat gerbang, bukan, tapi hanya sebuah pelataran yang diatapi. Itu penyebutannya adalah carport. Nanti insya Allah muat 3 mobil di sini ya. Nah, namun yang jadi kendala di sini, ini sebelumnya sudah saya ukur untuk kemiringan carport itu ada di kemiringan 10 derajat kurang lebih. Ya, lebih-lebihnya bisa di 12 derajat masih oke. Namun setelah jadi itu ada kendala, sepertinya yang terlalu tinggi sahabat PU. Kalau untuk mobil-mobil SUV ya, semisal mobil yang saya bawa ini mungkin masih bisa naik. Namun kalau mobil-mobil sedan ini sepertinya akan jadi kendala sahabat PU. Nanti habis ini saya mau hitung ulang, desain ulang. Bukan karena kesalahan kemiringan lantai yang ada di dalam ya, tapi karena jalannya yang miring. Sahabat PU coba perhatikan di sini. Jadi rumah ini tuh berada di depan jalan yang miring. Nah, posisi di bawah mobil saya ini itu jalannya lebih tinggi, kemudian semakin ke kiri, ya kan? Itu semakin turun sahabat PU. Tuh. Nah, semakin ke kiri jalannya semakin turun. Nah, sementara lantai carport yang ada di depan itu datar. Nah, makanya kalau yang rem sebelah sini nantinya, rem yang sebelah sini sahabat PU itu aman-aman saja. Tapi ketika rem carport yang ada di sebelah kiri ini pasti ketinggian. Kalau mobil SUV bisa masuk, tapi kalau sedan mentok ini nanti sahabat PU. Nanti coba saya perhitungkan lagi dan diskusi dengan owner. Kalau memang mobilnya SUV semua ya nggak masalah. Tapi kalau pakai sedan pasti akan jadi masalah. Kemudian di atasnya ini ada beberapa puing. Memang pekerjaan renovasi itu pasti puingnya banyak banget yang harus kita keluarkan dari lokasi. Sebentar lagi mau saya bersihkan supaya kondisi proyek layak pandang, gak semrawut seperti ini. Baik sahabat PU, demikian yang dapat saya sampaikan terkait konten kali ini. Cukup banyak yang saya bagikan, yang tentang dinding baru, tampak depan, tentang instalasi kabel PLN, kemudian tentang openingan kusen pintu dan jendela, kemudian tentang rem, ya kan? Tentu sahabat PU sudah banyak penyimpulan-penyimpulan yang menambah wawasan dari sahabat PU semua. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan terkait konten kali ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe,
Serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Kita akan bahas segala hal tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih sahabat PU.